Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Sestia Praba, mahasiswi semester 1 Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan NPM 23106311700045. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengulas materi tentang kewarganegaraan yang diampu oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Bapak Bambang Suteja, SH, MSI. Dan di video kali ini juga, saya telah mewawancarai beberapa narasumber terkait aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, sebenarnya apa sih kewarganegaraan itu? Tentunya kalian juga sudah tidak asing kan dengan kata kewarganegaraan. Apalagi kita hidup sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia, yang sejak dari kecil sudah ditanamkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, kalian udah pada tahu belum nih, apa aja sih yang jadi landasan tentang kewarganegaraan? Nah, ternyata ada beberapa pasal yang menjadi dasar pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, sebenarnya ada banyak materi tentang kewarganegaraan ini yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang sendiri. Tapi di sini saya hanya akan menyinggung sedikit tentang hak asasi manusia. HAM sebenarnya mencakup apa saja sih? Pengertian HAM sendiri adalah hak yang melekat pada setiap manusia semenjak ia dilahirkan. Hak ini tidak bisa diganggu-gugat ataupun disalahgunakan. Nah, untuk contoh lebih lengkapnya, simak wawancara berikut ini yuk. Wawancara bersama Kang Alpin dan Kang Nana. Perkenalkan, saya Rifa Sestia Praba, kelas 1C Informatika. Boleh kan perkenalan diri? Saya perkenalkan, nama saya Radial Contoh. Teman-teman saya dari kelas 5F Informatika. Oke, kalau saya Nana Casmana Likarta, biasa dipanggil Nana atau Nanas ya. Itu saya dari kelas 5E Informatika. Gimana pun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi hari UAS ya? Betul. Kalau saya nih, Nah, dia curang dia. saya project akhir sama ikut MBK. Oke Kang, langsung pengen tanya beberapa hal aja nih buat mengenai tugas. Ini kan kita di dunia sama komputer udah pasti kayak sekarang kan perkembangan informasi sama teknologi makin berkembang ya. Nah, menurut Akang sendiri nih, apa sih pengaruhnya buat kewarganegaraan kita sebagai mahasiswa juga gitu, gara-gara perkembangan teknologi sama informasi yang makin meningkat? Sebenarnya muncul, oke, tentu aja sangat berpengaruh ya. Seiring berjalannya teknologi dan informasi itu makin membuat kita makin mudah gitu mendapatkan akses informasi, di mana kita bisa mengeksplor nih kewarganegaraan kita seperti apa, membandingkan sistem pemerintahan kita dengan negara lain, dan pasti itu akan mempengaruhi cinta tanah air kita juga, karena secara nggak langsung kita membandingkan tuh, oh negara ini lebih baik loh, oh negara ini lebih baik. Tapi hal itu juga bisa memperkuat cinta tanah air kita, karena kita juga bisa mengulik sejarah dan sisi baik dari pemerintahan kita dibandingkan kepemerintahan negara lain. Contoh kita ambil studi kasus misalnya di bidang pendidikan, tentu ada yang Finlandia kan terkenal dengan pendidikan yang bagus, sedangkan kita masih di bawah rata-rata. Itu juga bisa menjadi acuan perbandingan sebenarnya. Bisa juga sebagai membangun fondasi negara di sini. Terus juga kita juga bisa membandingkan negara kita yang emang kurang maju, yang sama negara yang kurang maju. Contohnya di negara-negara Afrika kan banyak tuh. Nah, di situ juga kita bisa membanggain gitu. Oh, ternyata kita masih beruntung nih di sini. Oh, oke. Kalau saya mungkin mengafirmasi banyaknya dari Bang Alpin ya. Mau nambahin dikit aja ya. Seiring berkembangnya teknologi kan kita memudahkan untuk nge-search ya, nge-search apapun itu. Nah, itu tuh sangat
berpengaruh banget teknologi terhadap keluarga negara atau cinta tanah air kita gitu. Kita jadi mudah untuk mengetahui kita mau melihat undang-undang segala macam, sejarah segala macam. Kita jadi mudah untuk mempelajari hal-hal tersebut. Jadi nggak kayak dulu lagi gitu yang harus ketemu sama orang-orang yang emang juga nggak gampang ditemuin. Kalau sekarang kan kita tinggal nge-search aja segala macam seperti itu. Kalau buat terkait yang pertanyaan ini. Nah, perkembangan teknologi sekarang kan makin banyak. Apa aja yang bisa mahasiswa lakukan untuk tetap menunjukkan kayak kewarganegaraannya? Di era sekarang kan teknologinya makin ya, kadang juga kan lebih memudahkan kewarganegaraannya. Nah, apa aja sih perannya misalkan kegiatan atau apa aja kan? Kalau berbicara masalah kegiatan ya simple kayak upacara hari Senin, terus juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, terus juga ikut seminar-seminar yang berkaitan tentang kewarganegaraan. Walaupun sekarang orang-orang malah lebih milih rebahan atau scroll-scroll, tapi kita harus membuat diri kita itu produktif dengan cara mengikuti seminar-seminar tentang kewarganegaraan ataupun tentang negara dan lain-lainnya. Kayak gitu sih paling kalau misalkan tentang pertanyaan ini ya. Kalau apanya ada? Ya, sebenarnya afirmasi juga akan pernyataan dari Bang Ibu. Cuman saya ingin mendapatkan apa sih yang membedakan kita mahasiswa dengan siswa. Mahasiswa itu kan tentu adanya perhitungan perguruan tinggi yang salah satunya itu ada pengabdian. Nah itu peran kita adalah supaya kita apa tadi cinta tanah air ya. Nah supaya kita cinta tanah air ya kita mengabdikan diri gitu kepada negara kepada enggak selalu tentang negara sih, bisa aja tentang kemasyarakatan tentang kebiasaan itu juga menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya. Karena kalau menurut saya mahasiswa itu adalah fondasi buat membangun negeri. Kalau fondasinya tidak jelek nanti apa yang mau dibangun gitu. Nah, kita dengan menjadi mahasiswa itu bisa lebih menumbuhkan rasa kewarganegaraannya atau enggak? Ini sebenarnya siapa dulu? Ini sebenarnya masalah perspektif ya. Iya. Kalau menurut saya itu nggak harus menjadi mahasiswa. Cuman memang kalau menjadi mahasiswa itu ada wadahnya. Contohnya kita kalau menjadi mahasiswa itu dituntut mengabdi gitu. Kan di semester 3 misalnya itu ada pelajaran KKN. Terus ada juga organisasi kemasyarakatan seperti di BEM atau yang lainnya gitu. Nah, itu juga menjadi wadahnya aja. Tapi kalau masalah mahasiswa itu nggak, tadi apa katanya? Mahasiswa itu ngaruh buat menumbuhkan Nah, kewarganegaraan. kalau masalah ngaruh atau enggak itu tergantung diri kita sendiri sih. Ya. Tergantung cinta kita terhadap Indonesia ini gimana sih? Apakah kita punya cinta nasionalisme atau enggak? Atau malah cuma mikirin perut sendiri, kan ada seperti itu. Ya ada afirmasi terkait Bang Alvin ya yang kayak gitu, karena mau gimana pun juga harus dari dirinya mereka masing-masing gitu, mau gimana pun juga. Kalau misalkan contoh ya pemerintah ataupun universitas menyediakan wadah atau fasilitas, tapi kalau dari mahasiswanya itu dia nggak ke-trigger, itu sama aja bohong gitu. Kayak gitu. Oke, ini selanjutnya kita dengan bahas tentang hak asasi manusia. Kan pasti menjelaskan banget ya sama mahasiswa. Nah, yang pertama tuh kayak apakah hak asasi manusia itu sebenarnya udah tertera baik belum sih kayak di setiap mahasiswanya? Nah, ini ya, kalau buat berbicara masalah hak asasi manusia, yang pertama adalah bervariasi. Tergantung daripada lokasi juga, tergantung daripada universitas juga gitu. Itu kalau misalkan terkait mahasiswa. Tapi kalau misalkan bilang apa tadi, udah baik atau belum? Kalau kita ngambil studi kasus Fasilkom kali ya, Boleh. banyak banget hak-hak yang menurut kawan-kawan juga mungkin berasa ya, masih banyak yang belum tercapai gitu hak-hak kita untuk menunjang pendidikan seperti fasilitas yang layak, terus juga fasilitas kelas yang lengkap lah ya istilahnya kayak gitu. Terus juga pemerataan dari UKT kita juga nggak rata gitu, ada yang tumpang tindih, terus juga ada yang emang benar-benar berat banget yang padahal mereka itu ekonominya itu turun gitu. Iya kayak gitu paling. Jadi itu intinya masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik gitu. Terus juga masih banyak kasus-kasus seperti ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan akses ke pendidikan, masih banyak yang kayak gitu. Jadi menurutku itu bukan belum ya, tapi lebih ke arah masih kurang diterapkan dengan baik. Kalau misalkan berbicara bagus atau enggak, tentu BEM pasti kan udah ada advokasi BEM kan, advokasi buat hak asasi manusianya terkait ke civitas itu dilakukan. Udah ada yang tercapai atau belum? Udah, tapi masih banyak beberapa yang lebih belum tercapai daripada yang sudah kayak gitu terkait yang pertanyaan. Tapi kalau menurut saya ya sebenarnya menurut saya itu kurang ya. Karena kita dari hal sepele dulu deh, hal IKT.
nggak sepele sih ya, lumayan gitu. Hal UKT nih, bisa kita ada yang namanya ekonominya kurang, terus kita pengen kuliah nih, misalnya kita nggak lolos jalur apa SNMPTN Iya, SNBP. ya sama ya itu, otomatis kita jalur mandiri dong. Terkadang jalur mandiri itu enggak sesuai sama ekonomi gitu. Main tarik aja katakan bukan jalan tinggi terus gitu. Kalau dari segi UKT, nah dari segi hak untuk berpendapat itu juga kita sering yang namanya mengalami pembatasan gitu. Entah misalnya contoh kecilnya gini aja deh, misal kalau lagi presentasi pasti dibatasi gitu 3 pertanyaan lah apalah, itu juga sebagai bentuk pembatasan HAM gitu di situ, karena hak untuk menyatakan pendapat itu kan bebas gitu Harusnya. Nah, itu kayak tantangannya apa aja sih biasanya yang lain pas kayak mengungkapkan ada tantangannya. misalkan Berarti lu kurang satu. Kurang satu. Mungkin dari saya itu ada faktor internal sama internal. Nah, faktor internal adalah dari kita sendiri, kita nggak berani buat mengungkapkan gitu. Biasanya sih saya nggak semua orang introvert ya, tapi biasanya orang introvert tuh lebih cenderung memendam apa yang menjadi permasalahan dia tuh bercerita hanya kepada orang yang mereka percaya. Sedangkan kalau buat orang yang bisa dibahas dia lebih memendam. Nah, mungkin tantangan itu kita kurang berani mengungkapkannya, dan juga kurang takut dulu sebelum mencoba, kita takut dulu. Nah, kalau dari eksternal mungkin kita karena kita kurang didengar, kita udah demo segala macam tapi kenyataannya itu kurang didengarin. Contohnya aja kita masih baru misalnya PKKM ini kemarin, itu kan mahasiswa kalau nggak salah itu kita berusaha bernegosiasi tapi sivitas masih kekeh dengan pemerintah. Itu juga sebagai bentuk faktor eksternal juga, karena orang itu kadang udah mau berani menyampaikan tapi karena tidak mau didengar jadi bosan, udahlah makanya aja kalau gitu. Kalau terkait kayak gitu dinamain aja ya. Itu kan lebih ke arah pertanyaannya tuh mahasiswa apa sih? tantangannya kayak pas tantangan yang dihadapi mahasiswa pas mau Kayak terkait HAM kan, berarti kurang lebih sama kayak misalkan pembatasan tadi yang berbicara, yang ngasih kayak gitu kan modelannya. Kalau itu kan berarti saya baginya ada 2, antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen gitu. Jadi kalau misalkan ke dosen tuh pembatasan berbicara, kadang kita menyampaikan ide atau pendapat yang kontroversial itu kadang ditegur, kalau nggak ditindas lah. Juga penindasan aktivisme, orang-orang yang orasi segala macam itu biasanya setelah orasi itu dia dapat penindasan kayak gitu, didiskriminasi. Masih banyak yang kayak gitu, aktivis yang menyuarakan pendapatnya itu malah dibungkam sekarang langsung kayak gitu. Nah di samping itu tadi ketidaksetaraan gender, khususnya mahasiswi ya, itu banyak banget yang bisa kena pelecehan seksual atau diskriminasi gender terkait hal itu. Terus juga lagi ketidaksetaraan tadi yang akses ke pendidikan udah, sama ketidaksetaraan etnis atau budaya. Terkadang tuh itu juga bahaya, lebih karena apa ya, orang-orang yang emang dia itu berbeda ya, orang dari timur deh misalkan, itu banyak banget kena diskriminasi sosial terutama. Itu paling yang tantangan terkait HAM ya, sedikit banyaknya kayak gitu. Oh iya, saya sedikit nambahin ya. Kadang ada faktor eksternal yang berupa ancaman. Dan juga tadi kan kita membahas tentang teknologi informasi ya. Nah kadang kita juga bisa diserang mental kita lewat sosmed gitu, yang menjadi mungkin yang menjadi tantangan kita juga. kayak yang terakhir gitu. Sarannya buat kayak lebih hak asasi manusianya itu lebih bisa dihargai. Kayak tadi kan orang dengar itu sarannya apa gitu, kayak dan apa sarannya buat ke yang sekitar atau yang mahasiswa yang lain yang biar bisa kayak hamnya tuh lebih apa ya, tumbuhkan lagi gitu, biar berani buat Kalau dari saya mah dari hal kecil dulu gitu, dari diri kita dulu gitu. Kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain.
kalau kita mau didengar ya kita harus didengar. Sesimpel itu aja. Pribadi kita sesama manusia yang setara dulu deh sama temen aja dulu, gak usah sampai yang sekesivitas dosen, ke temen aja dulu udah memanusiakan temen kita belum kita gitu. Misalnya kita punya utang nggak bayar, jangan ditagih malah marah gitu. Oke, menindaklanjuti dari yang Bang Alvin ya. Kalau saya, ketika hak-hak semua itu udah terpenuhi, ketika kewajiban itu udah terpenuhi kan kita dapat hak ya. Tapi kalau misalkan hak-hak kita dirampas hanya di satu kata, lawan. Harus dilawan yang kayak gitu. Karena kita nggak mau sama ya jadi budak-budak korporat atau budak-budak kapitalis itu kan. Ya terima kasih sebelumnya buat Kang Alvin sama Kang Nana yang udah menyempatkan waktunya buat menyuarakan lah sedikit kayak ngobrol-ngobrol buat keluarga negaraan kita lebih juga. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan dua narasumber saya sebagai mahasiswa, ternyata teknologi dan informasi yang semakin berkembang tentu bisa menumbuhkan rasa kewarganegaraan kita, terutama sebagai mahasiswa. Karena dengan berkembangnya teknologi dan informasi, tentu saja kita semakin mudah untuk mencari apapun yang kita inginkan. Dan nyatanya masih banyak sekali hak asasi manusia yang belum terpenuhi dengan baik. Karena pada kenyataannya masih banyak sekali hak-hak asasi manusia yang disepelekan begitu saja karena menganggap hal tersebut kurang penting, sehingga orang-orang yang sudah berani mengemukakan hak mereka menjadi tidak peduli karena responnya yang kurang. Dan tentu saja, untuk tetap menguatkan dan menumbuhkan rasa kewarganegaraan kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, orang lain akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Seperti kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton.